Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. ...3.261 liter minuman keras oplosan dimusnahkan di Kabupaten Mimika. Senjata api yang dirampas KKB akhirnya dikembalikan. Tidak pakai masker, ratusan pengendara dihukum buang sampah. Ada tidak aromanya bahas dari Kapolda Papua bersama Wakil Bupati Mimika memusnahkan 3.261 liter minuman keras oplosan Selasa pagi kemarin. Pemusnahan yang berlangsung di halaman Polres Mimika dilakukan dengan cara menuangkan ribuan liter miras oplosan ke dalam selokan. Polisi juga menangkap 7 pengoplos miras dalam 1 bulan terakhir. 7 tersangka itu ditangkap polisi pada 4 lokasi berbeda, yaitu di Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur, Mimika Baru, dan di dalam kota Mimika. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan pengoplos ditahan polisi karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Beberapa unsur pasal yang dikenakan adalah pertama, pasal 204 ayat 1 KUHP, dan juga yang kedua adalah pasal 64 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dan juga pasal 140 Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 tentang pangan. Ini pidananya cukup berat. Ya. Karena ini yang terberat adalah sampai dengan 20 tahun penjara. Ya. Apalagi kalau nanti bisa dibuktikan akibat daripada penjualan miras ini mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Johannes Retop memberikan apresiasi pada polisi karena telah membantu Pemda dalam rangka memberantas penyakit masyarakat. Proses ini sesuatu yang luar biasa, yang betul-betul membantu kami, pemerintah kabupaten, sehingga kami sangat berharap bahwa minuman-minuman keras yang menjadi sumber, tadi sudah dikatakan oleh Pak Kapolda, sekarang kejadian kriminal, kejadian kecelakaan lalu lintas, kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, itu semua berawal, saya kira 90% berawal dari miras. Untuk itu, miras ini memang harus kita basmi. Miras ini ibarat sampah. Kalau sampah ada di sekitar kita, di halaman kita, masa kita biarkan saja sampah itu? Sampah ini harus dibersihkan, karena sampah ini sumber penyakit. Ini juga sumber penyakit. Usai memusnahkan miras oplosan, Kapolda dan Wakil Bupati menemui 7 tersangka dan memberikan nasihat agar ke depan tidak mengulangi, serta mencari pekerjaan yang lebih baik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata di Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, menyerahkan sebuah senjata api milik polisi yang dirampas 5 tahun lalu. Senjata api jenis pistol tipe Baretta itu diserahkan Tendison Enumbi saat apel gabungan Pemda, Polri, dan TNI yang berlangsung di lapangan Roh Kudus, Kabupaten Puncak Jaya. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menerima senjata dan langsung menyerahkan senjata tersebut kepada Dandim dan Kapolres. Saya Bupati Puncak Jaya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya telah menerima
satu pucuk senjata yang selama ini digunakan oleh saudara Tennyson Inumbi, dan atas nama Tennyson Inumbi, karena yang bersangkutan sedang dirawat di Rumah Sakit Jayapura, sehingga hari ini mewakili Tennyson Inumbi oleh saudara Potius Wea telah menyerahkan hari ini. Yuni juga meminta agar kelompok bersenjata yang ada di Kabupaten Puncak Jaya segera bergabung kembali dengan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua. Sembilan 900 prajurit dari 2 batalion yang selama setahun ini menjaga perbatasan RI Papua New Guinea selesai bertugas dan kembali ke kesatuan asal. Komandan Korem 174 Merauke, Brigjen TNI Bangun Nawoko, pimpin upacara pelepasan ratusan prajurit. Berdasarkan pengamatan dan laporan yang saya terima bahwa satuan ini berhasil dalam melaksanakan tugas di daerah operasi sebagai satuan tugas pengaman perbatasan RI PNG periode 2019-2020. Prajurit telah berhasil membangun interaksi yang baik dengan masyarakat melalui implementasi dari nilai-nilai luhur, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Semua itu dilakukan untuk merebut simpati dan hati rakyat dalam mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, serta menjaga keutuhan NKRI di wilayah Papua. Para prajurit sekalian yang saya banggakan, apa yang saudara kerjakan selama ini sebagai pasukan pengaman perbatasan RI PNG merupakan bagian dari tugas pokok TNI, yaitu menjaga kedaulatan negara. Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam upacara memberikan apresiasi pada ratusan prajurit yang telah membantu warga di perbatasan selama bertugas. Selama ini kami dari perbatasan Sota menilai bahwa petugas yang kemarin hampir 1 tahun lebih mereka bertugas ini baik semuanya dan kerjasama yang bagus serta melibatkan diri dalam segala segi kegiatan yang bersama-sama dengan masyarakat dan kebersamaan yang begitu luar biasa mereka tampilkan di tengah-tengah kami selama mereka bertugas di sana. Selama itu mereka baik-baik semua. Kita punya program kampung apa yang kita buat mereka kita sama-sama. Oh gitu. Dengan masyarakat? Dengan masyarakat semuanya mereka baik. Oh gitu. Bersatu dan mereka bersatu dengan masyarakat, menyatu kepada masyarakat dan juga masyarakat menyatu kepada mereka. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan selain menjaga keamanan di perbatasan juga melakukan kegiatan teritorial yang bermanfaat bagi warga sekitar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masih adanya warga yang melanggar pembatasan aktivitas serta tidak melakukan protokol kesehatan mendapat tanggapan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika. Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika meminta agar warga mematuhi instruksi Bupati Mimika dalam melakukan aktivitas. Kami melihat aktivitas beberapa sudut kota Timika. Masyarakat Timika tidak disiplin. Ada kedai kopi, kafe yang buka. Ada toko-toko yang buka. Ada warung-warung makan kaki lima yang buka. Padahal instruksi Bupati sampai hari ini masih tetap berlaku, yaitu pembatasan sosial diperketat, diperluas, mulai jam 19.00 sampai besok paginya jam 6. Kami memohon agar masyarakat bisa bekerja sama dengan kami. Pekerjaan kita belum selesai. Kita masih berada pada status kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Sangat baik jika pengertian dan kerjasama.
situasi kondisi hari ini, pemerintah Kabupaten Mimika melalui gugus tugas telah memberikan kebijakan yaitu relaksasi ekonomi supaya masyarakat bisa beraktivitas mulai jam 6 pagi sampai jam 19 malam. Sementara sejak jam 19 malam hingga jam 6 pagi tidak ada kegiatan aktivitas apapun. Kami berharap Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja selaku tim yang akan melaksanakan dan juga memantau pelaksanaan pembatasan sosial diperketat diperluas di masa adaptasi gaya hidup baru untuk bisa mengambil langkah-langkah penertiban supaya kerja keras kita yang sudah dilakukan sejak bulan Maret lalu ini benar-benar bisa mencapai hasil yang kita inginkan atau kita harapkan. Bupati Mimika masih melakukan pembatasan jam beraktivitas bagi seluruh warga Mimika yang hanya diperbolehkan beraktivitas pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika terus naik. Data per 23 Juni dari 366 pasien positif COVID-19, tersisa 95 pasien yang masih dirawat di rumah sakit, sementara 265 dinyatakan sembuh. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua.